Los Angeles kembali dilanda bencana. Ribuan hektar hutan berubah menjadi abu, ratusan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan udara penuh asap menyelimuti kota. Apakah ini murni fenomena alam, atau ada campur tangan manusia di dalamnya? Mari kita simak fakta menarik yang ada di balik peristiwa ini. Kebakaran hutan seperti ini bukanlah hal baru di Los Angeles. Wilayah ini memang dikenal sebagai salah satu daerah yang paling rawan kebakaran di dunia. Mengapa? Angin Santa Ana yang kering dan kencang, kondisi vegetasi yang mudah terbakar, serta kombinasi antara cuaca panas yang ekstrim membuat LA sering menghadapi musim kebakaran setiap tahunnya. Angin Santa Ana mampu mempercepat penyebaran api hingga kecepatan 20 hingga 40 mil per jam, membuat kebakaran sulit dikendalikan. Angin kering dan panas ini berhembus dari gurun menuju pantai. Sering terjadi pada musim gugur dan awal musim dingin. Tumbuhan khas di wilayah ini seperti semak belukar dan rumput kering mudah terbakar terutama setelah musim panas yang panjang dan kering. Faktor lain yaitu urban sprawl. Banyak rumah dibangun di wilayah perbukitan yang berbatasan langsung dengan hutan, meningkatkan risiko kerusakan properti. California sering mengalami kekeringan ekstrim, dan suhu rata-rata di wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kombinasi ini tidak hanya memperpanjang musim kebakaran, tetapi juga membuat kebakaran menjadi lebih intens dan sulit dikendalikan. Kini, musim kebakaran yang dulunya berlangsung pada musim panas saja, dapat meluas hingga musim dingin. Kejadian seperti ini sering dijuluki sebagai California Fire Season. Kebakaran menjadi siklus tahunan yang menyebabkan kerugian besar. Sepanjang dekade terakhir, intensitas kebakaran di Los Angeles dan sekitarnya semakin parah. Bahkan, beberapa kebakaran besar seperti Camp Fire pada 2018 dan Woolsey Fire pada tahun yang sama menjadi bencana yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu yang terburuk. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan mengandung partikel halus yang dapat membahayakan sistem pernapasan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kondisi seperti asma. Paparan berulang terhadap asap ini bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru kronis dalam jangka panjang. Dampak kebakaran tidak berhenti pada manusia. Satwa liar di wilayah ini juga kehilangan habitatnya. Hewan-hewan seperti rusa, puma, dan burung langka seringkali menjadi korban langsung atau terpaksa bermigrasi ke wilayah baru untuk bertahan hidup. Meski demikian, ada sisi menarik dalam ekosistem ini. Beberapa spesies tanaman tertentu sebenarnya membutuhkan kebakaran untuk regenerasi. Sebagai contoh, biji dari pohon pinus tertentu hanya dapat terbuka saat terpapar panas dari api. Kerugian ekonomi akibat kebakaran juga sangat besar. Setiap tahunnya, kebakaran di California dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar, mencakup kerusakan properti, infrastruktur, dan gangguan pada kegiatan ekonomi. Akibatnya, banyak perusahaan asuransi menaikkan premi untuk area rawan kebakaran, bahkan ada yang berhenti menyediakan layanan di wilayah ini. Kebakaran juga memicu perdebatan tentang bagaimana hutan harus dikelola. Sebagian pihak mendukung pembukaan lahan atau pembakaran terkendali untuk mencegah kebakaran besar, sementara yang lain menyoroti perlunya pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Di balik tantangan ini, teknologi berperan besar dalam membantu penanganan kebakaran. Satelit digunakan untuk memantau pergerakan api secara real-time, memberikan informasi penting kepada petugas pemadam kebakaran. Selain itu, pesawat dan helikopter dikerahkan untuk menjatuhkan bahan pemadam api di area yang sulit dijangkau. Beberapa wilayah bahkan mulai menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memprediksi area mana yang paling berisiko mengalami kebakaran, memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Kebakaran seperti ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Meski kebakaran di Los Angeles kerap menjadi siklus tahunan,
bukan berarti ini adalah hal yang harus diterima begitu saja. Dengan pemahaman yang lebih baik, teknologi yang terus berkembang, dan tindakan nyata dari semua pihak, kita bisa mengurangi risiko kebakaran di masa depan.